Anak-anak, Shalom Alaikum. Bukan karena panitia lupa menyediakan kembang-kembang, bukan karena panitia lalai menyediakan dekorasi, dan tidak ada yang salah dengan panti imam. Kalau sekarang kamu melihat kepada panti imam yang ada di depan, ini lain sekali daripada biasanya. Setiap hari Minggu, meskipun sedang warna ungu, entah Prapaskah, entah Advent, tetap masih ada sedikit perhiasan dari kembang, dari tanaman, hijau-hijauan maupun bunga-bunga. Tetapi hari ini, bahkan altar pun yang biasa ditutup dengan kain putih yang bagus, ada lilin sebelah kiri dan sebelah kanan, ada salib di bagian tengah, ada kembang-kembang di sekelilingnya, tidak ada apa-apa. Saudara-saudari, kalau kamu sekarang melihat kepada altar benar-benar telanjang, benar-benar tidak ada apapun, gereja mau mengajari umat katekese lewat mata, pengajaran lewat mata, bahwa lihatlah, seperti itulah baginda junjungan kita Yesus Kristus. Sebagaimana diceritakan dalam kisah sengsara hari ini, beliau disalibkan sampai sehabis-habisnya. Dan ini dilambangkan dengan altar yang benar-benar sehabis-habisnya. Tidak ada yang tersisa lagi padanya. Bahkan di bagian terakhir pun, ketika orang-orang ingin mematahkan kaki mereka yang disalibkan, ada seorang prajurit yang kemudian menusuk lambung Tuhan Yesus. Pada waktu itu beliau sudah meninggal dunia. Dan diceritakan keluar air serta darah. Itu yang kemudian dibentuk di dalam patung ataupun ikon ataupun gambar suci kerahiman Allah, dan puji Tuhan kita memilikinya. Kalau kamu lurus dari tenda ke sebelah sana, ada patung yang namanya patung Yesus kerahiman ilahi, yang memancar dari hatinya air dan darah yang membasuh dan membuat dosa-dosa kita terampuni. Saudara-saudari, dua hal ingin kuajak kepadamu untuk merenungkan sejenak peristiwa Jumat Agung. Hal yang pertama, manusia itu jahat banget ya. Manusia itu tega-teganya. Manusia itu sering tidak punya hati. Manusia itu benar-benar kejam, brutal, jahat kepada sesamanya. Kalau kita melihat adegan-adegan yang tadi dibacakan, dinyanyikan dengan bagus dalam Pasio, kisah sengsara Tuhan, jahat sekali. Dan Yesus Kristus Tuhan telah menerima kejahatan demi kejahatan, bahkan yang paling buruk pernah beliau alami. Kenapa demikian? Yang pertama, karena beliau mau menjadi teman bagi kita. Beliau tahu manusia banyak sengsaranya, dan dunia penuh manusia-manusia jahat, dan kadang-kadang kita menjadi korbannya.
Anak-anak muda, kalau kamu dirundung atau menerima bullying, dibully teman-temanmu, dengarkan cerita Pasio tadi. Yesus Kristus dibully melebihi kita semua, disakiti melebihi kita semua. Maka kekuatan yang datang dari Tuhan akan menguatkan setiap dari kita yang mengalami bullying, yang mengalami kekerasan, yang mengalami kejahatan, yang ditipu teman sendiri, yang ditipu orang lain, yang ditikam dari belakang oleh teman kita sendiri. Yesus Tuhan mengalami itu semua. Maka itu kita kemudian melihat sisi sebaliknya. Manusia itu kalau jahat kok jahatnya minta ampun. Artinya ini perlu menjadi renungan bagi kita. Ternyata kejahatan dampaknya demikian. Satu orang yang kita jahati ekornya panjang. Ambil contoh sedikit dari kurban Kristus. Satu orang yang dijahati, Yesus dari Nazaret. Tapi kamu coba bayangkan dampaknya pada murid-muridnya yang kemudian lari tunggang langgang pergi kocar kacir. Belum mamanya. Ketika baginda Yesus yang telah dalam wujud jenazah diturunkan dari salib, Bunda Maria memangku jenazah Yesus. Kamu bisa membayangkan bagaimana pedihnya dan sakitnya hati seorang ibu yang melihat anaknya mati lebih dahulu, bahkan dalam keadaan yang hancur-hancuran seperti itu. Jadi pelajaran pertama yang hendak kuajarkan kepadamu, ingat, kalau kamu jahat, tidak hanya satu orang yang dirugikan. Ingat, kalau kamu menipu orang, dia punya istri, punya anak, punya cucu, panjang ceritanya. Hal pertama yang dapat kita pelajari dari Jumat Agung, jangan jahat kepada orang. Sebab jahat kepada orang, panjang akibatnya, banyak orang yang mengalaminya. Nomor 2, yang terakhir, pelajaran iman tentang penebusan. Banyak orang sulit membayangkan ajaran tentang penebusan. Tapi aku mencoba membahasakan dengan bahasa Jepang, jelas dan gampang, supaya kamu paham apa maknanya penebusan. Penebusan kira-kira dalam bahasa Jepang demikian. Yang satu mati supaya yang lain bisa hidup. Yang satu mati supaya yang lain bisa hidup. Itulah penebusan. Mungkin ada orang yang bertanya dalam hatinya atau bahkan mungkin ngeyel. Loh, kalau orang jahat kan yang dihukum yang jahat. Kenapa orang lain yang harus mati menanggung yang satu? Tidak masuk akal. Saudara, ajaran tentang penebusan ini sangat masuk akal. Dan kita lihat di dalam hidup sehari-hari. Ingat, penebusan itu apa? Yang satu mati supaya yang lain bisa hidup. Yang satu itu mati supaya yang lain, yaitu kita, bisa hidup. Itu penebusan. Kok sulit dipahami, Rama? Tidak sulit, saudara. Dalam hidup sehari-hari yang jasmani, penebusan terjadi rohani. Tapi dalam hidup sehari-hari secara jasmani, kita mengalami penebusan tanda petik. Yang satu mati supaya yang lain bisa hidup. Kamu sehari-hari makan, apa itu makan nasi, apa itu makan sayuran, apa itu makan hewan-hewan, mulai dari sate kambing,
atau opor ayam, ayam goreng, dan seterusnya. Aku tanya kepadamu, adakah di antara kamu yang makan kambing hidup-hidup? Miring otakmu. Adakah kamu yang makan opor ayam, ayamnya masih petok-petok? Kuadrat miringnya. Apa artinya? Dari pengalaman hidup sehari-hari kita bisa menangkap penebusan itu seperti itu. Ayam ini mati supaya aku yang makan hidup. Kambing ini mati supaya aku yang makan hidup. Itu penebusan dalam pengalaman sehari-hari kita lihat. Jadi mudah sekali membayangkan ajaran tentang penebusan. Itu kita alami sehari-hari. Ayam, bebek, kambing, sapi, bahasa Jermannya dipencit, mati. Bahasa Inggrisnya paeh. Supaya yang mati tadi membuat yang makan menjadi hidup. Jadi penebusan itu bukan satu ajaran yang aneh, maka dalam perbandingan sederhana yang jasmani itu, secara rohani kita kemudian bisa mengatakan yang satu itu mati supaya yang lain, aku, kamu semua hidup. Itu yang kita syukuri hari ini. Shalom alaikum. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini disebut Jumat Agung. Karena pada Jumat ini manusia diagungkan oleh Allah lewat peristiwa agung penebusan manusia. Yesus Sang Putra Allah menyelamatkan kita dengan membiarkan dirinya wafat di kayu salib. Dia yang tidak berdosa telah rela menderita dan mati karena dosa manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di Taman Getsemani ia takut hingga berpeluh darah. Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kesengsaraan di jalan salib begitu berat, ia jatuh berkali-kali, dilemparkan ke atas salib yang ia peluk sendiri sebagai altar persembahan hidup pada Bapa demi keselamatan manusia. Ia menjerit sakit akibat paku kesalahan manusia. Ia meronta-ronta menahan luka duri-duri dosa manusia. Kesengsaraannya tak tertahankan lahir batin, hingga ia berseru serasa ditinggal Allah. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itulah pengalaman setiap manusia, pengalaman kita. Ada saat-saat kita mengalami kesepian, sendiri, tak ada orang yang peduli. Ada saat-saat kita mengalami perundungan, dilecehkan dan diremehkan, justru oleh orang yang kita hormati, kita hargai dan kita cintai. Ada saat-saat kita dikhianati oleh orang-orang yang diharapkan mendukung dan membantu kita, malah menjatuhkan dan menyakiti hati kita. Ada saat-saat ketika kita dicaci maki, bahkan mengalami penghakiman, mungkin karena kesalahan sendiri, atau justru karena kejahatan orang lain. Tak berdaya. Itulah yang juga dialami oleh Yesus. Di situ kita berteriak yang sama, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?
Allah tak pernah meninggalkan kita. Yesus Putra Allah telah mengalami penderitaan terberat manusia. Ia mengalami penderitaan kita. Bersama Dia yang telah menderita untuk kita, marilah kita juga berseru, pasrah, penuh iman, dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Ia berkuasa atas kejahatan. Ia berkuasa atas kekuatan iblis. Maka dengan penuh iman, seperti Yesus pun berseru kepada Bapanya sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kepasrahan dalam penderitaan dan kepercayaan penuh iman dalam kesengsaraan mengantar kita pada sukacita kebangkitan dan damai sejahtera Paskah yang kita rindukan.